Saya intervensi, saya perintahkan. Itu lebih jelas. Kembali di Metro hari ini, pemirsa, pandangan 4 fraksi pansus yang menyebut langsung nama oknum tersangkut skandal Senturi mengundang protes pemerintah. Pemerintah menilai sejak awal pansus sudah kebablasan. Rata 5 basis poin per hari. Kerja pansus angket Bank Senturi memasuki babak akhir. Setiap fraksi mengungkapkan pandangan akhirnya. Hasilnya 6 fraksi menyatakan kebijakan bailout bermasalah dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab di ranah hukum. Bedanya, dari 6 fraksi, 4 fraksi yang berani secara terang-benderang menyebutkan nama oknum dan institusi serta jabatan yang harus bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan senilai 6,7 triliun rupiah pada Bank Senturi. Keempat fraksi itu masing-masing Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura. Sedangkan sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan pandangan fraksi-fraksi tersebut diantaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono dan Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati. Agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci pada periode terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Dr. Budiono, mantan Ketua KSSK Dr. Sri Mulyani Indrawati. Pandangan keempat fraksi ini mengundang pemerintah angkat bicara. Penyebutan nama terkait skandal Senturi, kata Menko Polhukam Joko Suyanto, seharusnya merupakan wewenang pengadilan. Lagi pula, Menkumham Patrialis Akbar menimpali, seharusnya penyebutan nama itu bersifat rahasia dan tertutup. Coba saudara-saudara bayangkan akibat hukumnya adalah kalau nama orang disebutkan di pansus, walaupun sebetulnya pansus itu harus tertutup menurut undang-undang angket, kemudian semua informasi dalam pansus itu sebetulnya secara hukum adalah bersifat rahasia, tidak boleh dibuka ke umum. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sejak awal, pansus menggelar sidangnya secara terbuka, sehingga hasilnya pansus pun kebablasan mengungkapkan seluruh temuannya pada khalayak. Tapi anggota pansus Bambang Susatyo punya pandangan lain. Menurutnya, kerja pansus ini sudah sesuai dengan kehendak Presiden yang meminta skandal Bank Senturi ini dibuka secara terang-benderang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, kini saatnya kami hadirkan perbincangan di Metro hari ini yang akan dipandu oleh Kania Sutisnawinata. Langsung kita bergabung. Kania, silakan. Iya, baik, terima kasih Zelda. Pemirsa, berikut ini langsung saja kita akan berbincang-bincang dalam dialog Metro hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, hasil akhir angket Senturi akan ditetapkan di paripurna pada tanggal 2 sampai dengan 3 Maret mendatang. Seperti apa kemungkinan yang terjadi di paripurna? Mungkinkah deadlock sehingga menyebabkan angket gagal, atau mungkinkah angket diselesaikan di Mahkamah Konstitusi? Itulah yang akan kita perbincangkan lebih jauh. Berikut ini telah bergabung bersama kami anggota pansus dari fraksi Hanura, Akbar Faisal. Selamat sore. Selamat sore, Bang Akbar, terima kasih telah bergabung. Kemudian di sini juga ada pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore Bang Refli. Ya, selamat sore. Dan sebenarnya pada kesempatan ini kami juga mengundang Sekjen Partai Demokrat, yaitu Amir Syamsuddin, namun tiba-tiba membatalkan karena suatu hal. Jadi baiklah, kita akan berusaha untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai apa sih nanti yang akan terjadi di paripurna. Pertama saya akan karena saya ada di sini. jangan sensitif dulu dong, Bang Akbar. Itu serius saya. Gitu ya. Oke, Bang Akbar, sebenarnya ada pernyataan yang dilontarkan. Ini bukan sikap, saya tidak tahu apakah ini sikap dari fraksi Demokrat, dari Partai Demokrat secara keseluruhan atau tidak, tapi ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Ruhut Sitompul yang mengatakan bahwa Demokrat yakin akan menang mutlak di paripurna. Nah, kalau Hanura sendiri hitung-hitungannya nanti akan seperti apa sih di paripurna? Yang saya heran kalau Anda mau mendengarkan seorang Ruhut Sitompul gitu. Nah, kalau begitu nanti Ruhut Sitompul bilang kalau Anda mau mendengarkan Akbar Faisal. Sama, bisa mengatakan hal sama mengenai realitas Akbar, ya? politiknya yang terjadi hari ini adalah 6 fraksi menyatakan ada kesalahan. Bagaimana mau yakin bahwa menang mutlak? 4 fraksi menyebutkan nama,
dan 2 fraksi yang menyebutkan institusi meskipun tidak menyebut nama tapi sama saja. Kan tidak mungkin kan yang disebutkan itu gubernur BI misalnya si fulan kan enggak. Pasti namanya itu kan gitu. Nah, terus dari mana keyakinan itu? Apakah akan dikatakan bahwa oh ini karena lobbynya? Saya kok tidak terlalu berani, tidak terlalu yakin ada yang berani hari ini yang Karena lobby-lobbynya tidak berhasil begitu awalnya sejauh ini? dari pandangan awal dan pandangan akhir mengatakan ini ada masalah dan banyak pelanggaran, tiba-tiba dalam kesimpulan akhir ketika dibawa ke paripurna dicatakan bahwa tidak ada apa-apa ya. Saya tidak begitu yakin ada yang berani melakukan itu. Nah, seberapa solid sebenarnya koalisi yang terhimpun sejauh ini? Anda mengatakan tadi sebagian besar atau fraksi mayoritas dari fraksi kami melakukan lobby juga. Kalau pihaknya Demokrat melakukan lobby, entah lobby itu untuk apa, tetapi kalau kami itu bukan lobby, kami membangun kesepakatan untuk teguh memegang apa yang telah kami putuskan bersama di pandangan akhir itu, teguh memegang kepercayaan rakyat itu, teguh memegang nurani kami masing-masing bahwa seperti ini adanya, dan kami tadi malam sudah memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada intervensi di sini karena luar biasa masyarakat akan melempari kita dengan telur busuk dan segala macam cacian. Kalau dengan pihak Demokrat sendiri komunikasi politiknya seperti apa? Kita berkomunikasi ya, mencoba untuk namanya politik ya, lobby itu ada, tapi lobbynya adalah apakah kita bisa ketemu pada satu titik itu artinya kemudian kita memahami bersama bahwa oh ya ternyata memang ada kesalahan, ada pelanggaran di sini dan kemudian harus ada yang bertanggung jawab. Tapi ternyata kelihatannya teman-teman di Demokrat masih kukuh ya mengatakan bahwa ini tidak ada pelanggaran. Jadi saya melihat agak susah untuk bertemu di satu titik. Tapi saya rasa itu tidak apa-apa, itu pilihan gitu ya. Nanti kita lihatlah nantinya di paripurna, dan kalau pertanyaannya kan yang mengatakan apakah akan ada perubahan, setidaknya saya jamin Hanura tidak akan ada perubahan. Dari Hanura. Nah, kalau dari fraksi-fraksi yang lain bagaimana Anda melihatnya? Itu yang saya katakan tadi. Tadi malam kami melakukan pertemuan ya, menghitung apa sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan kami sepakat mengatakan, oh nggak bisa, kita tidak bisa bermain-main dengan di hadapan rakyat. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang dibicarakan seperti apa misalnya? Ya, seperti yang masyarakat mengatakan ya, seperti pengamat seperti Mas Refli ini, apakah akan ada masuk angin atau tidak. Saya kok menjamin tidak akan ada fraksi yang berani melakukan bertaruh hanya untuk kepentingan sesaat seperti ini. Nah, yang sudah melakukan kesepakatan ini fraksi-fraksi mana saja? Seperti yang saya katakan tadi, itu yang menyatakan bahwa memang ada kesalahan di sini. Berarti itu apa? Kecuali Demokrat dan PKB begitu? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu? Jadi ada kemungkinan dong, belum solid benar nih. Ada kemungkinan bahwa akan ada lagi fraksi yang berubah pikiran. Jangan terlalu diperjelas lah di sini. Gitu ya. Gimana Bang Refli melihatnya seperti apa? Iya, kalau saya sebenarnya agak kecewa ya dengan laporan terakhir fraksi-fraksi itu. Pertama, ada 3 hal yang saya lihat. Tidak disebut presiden sama sekali, kalau saya tidak salah. Kedua, tidak disebut pemakzulan, padahal kita ribut terus pemakzulan setiap hari kan. Kemudian tidak disebut juga aliran dana. Padahal dari awal pansus kan kita lihat bahwa perlu dibentuk, itu kan bicara ada asumsi, ada hipotesis yang menyatakan bahwa ini bailout sengaja dibuka untuk kemudian menguntungkan pihak tertentu, partai tertentu, orang tertentu, untuk kemenangan tertentu. Itu hanya salah satu dari itu tadi. Tidak semuanya seperti itu. Tapi kalau kemudian ya tiba-tiba kita sepertinya mentok di Budiono dan Sri Mulyani kan begitu. Saya berpikir kok ini senjatanya hebat sekali dengan angket gitu, untuk kemudian menembak orang yang sebenarnya secara politik kan vulnerable, tidak memiliki kekuatan politik apa-apa begitu. Padahal kalau kita bicara, kalau saya orang hukum tata negara, masa sih tidak menyebut sama sekali presiden? Ini kan sistem presidensil. Kalau ada kebijakan, angket itu sendiri kan menyatakan kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan strategis. Pemerintah itu siapa? Huruf besar lagi di situ. Ya presiden. Tapi sama sekali tidak disebut. Ya, tapi pada kenyataannya sekarang hasil akhir dari Senturi ini akan ditetapkan di paripurna. Akan ada mekanisme voting begitu kurang lebih yang nanti akan dilakukan. Ya, kita akan lihat nanti. Tapi bayangan saya memang nanti laporannya pasti gado-gado gitu. Laporannya akan gado-gado? Iya, nanti ada yang sepakat barangkali ya, titik-titik persilangan ada, tapi kemudian macam-macamnya banyak gitu. Mudah-mudahan tidak ada dissenting opinionnya ya Pak Akbar. Saya tidak. Gimana Pak Akbar? Yang disampaikan Refli tadi itu kan mancing. Kenapa nggak sampai ke presiden?
kami nggak bisa melebih-lebihkan apa yang mandat yang kami terima dari paripurna untuk angket ini, Bos. Jadi dasar dari angket ini kan dari BPK ya. BPK di situ bahwa ada pelanggaran di sini. Anda mengatakan tadi bahwa kenapa cuma wakil presiden yang notabene tidak punya kekuatan politik. Kami memang tidak berhitung seperti itu. Kami melihat ada pelanggaran. Dan lagi pula wakil presiden itu adalah ranah yang memang bisa dijangkau oleh hak angket. Hakikat hak angket itu kan adalah lembaga kepresidenan. Dan salah satunya adalah wakil presiden. Jadi bagi saya pribadi, saya tidak akan terpancing itu ya, karena itu bisa melebarkan persoalan. Nah, bagaimana kami mau menyebutkan misalnya presiden misalnya ketika ini belum terlalu jelas, kita nggak berani. Tapi kalau yang namanya Pak Budiono dengan Ibu Sri Mulyani, ya memang sudah jelas, jadi kita berani mengungkapkannya. Ya kan, jadi bagi saya pribadi, saya tidak perlu meladeni itu. Nah, mengenai pandangan yang beragam gitu Pak, pandangan akhir yang beragam dari masing-masing fraksi, walaupun mayoritas menyatakan ada masalah gitu dalam kebijakan bailout Senturi ini, namun kan kemudian akan diparipurnakan. Nanti seperti apa kurang lebih mekanismenya yang Anda bayangkan itu nanti akan ada voting begitu? Jadi pertarungan yang sedang terjadi sekarang ini memang agak ribet ya, rumit, karena kenapa? Kan sebenarnya ada tiga faksi sebenarnya kan. Faksi pertama di pansus itu adalah Demokrat, PKB yang menyatakan tidak ada kesalahan di sini. Itu. Faksi kedua adalah yang menyatakan ada kesalahan, ada pelanggaran undang-undang, dan yang bertanggung jawab adalah institusi, tapi tidak menyebut nama. Itu ada P3 dengan Gerindra. Nah, ada 4 fraksi, yang fraksi ketiga ini, Golkar, PDIP, PKS dan Hanura, mengatakan ada pelanggaran, ada yang harus bertanggung jawab dan menyebutkan orangnya. Sebenarnya ada satu lagi, ini kan yang tidak menyebut nama, menyebutkan bahwa ada pelanggaran tetapi tidak menyebut siapa yang bertanggung jawab, kan ada PAN gitu ya. Tapi udahlah, kita hitung saja 3. Ini untuk diformulasikan masuk menjadi sebuah kesimpulan angket berikut dengan rekomendasinya, ini bukan hal yang mudah. Ya, redaksionalnya harus kita hitung segala macam gitu kan. Nah, sementara bagi saya pribadi, kita pansus tidak boleh memberikan kebingungan kepada kita semuanya ketika di paripurna. Maksudnya apa? Harus hanya 2 pilihannya. Apakah diterima, paripurna menerima laporan pansus itu berikut rekomendasinya, atau menolak mas kalian. Tidak boleh ada berada di wilayah abu-abu. Nah, dengan komposisi yang ada dan konfigurasi kekuatan yang ada, saya kok melihat kecil kemungkinan kalau tidak voting. Kelihatannya voting. Tapi kita lihatlah nanti. Akan voting. Kalau kemudian misalnya tiba-tiba ada yang tidak hadir gitu, karena kalau kita melihat ada yang sudah mengancam, kalau bisa ya kita tidak hadir sajalah dalam paripurna. Tidak semudah itu persoalannya. Tidak semudah itu. Jadi menurut tata tertib itu akan diberikan kesempatan. Ya, silakanlah. Iya, kita berikan kesempatan. Tata tertibnya itu seperti apa sebenarnya? Jadi saya pun harus mengapresiasi kan Bung Akbar ini yang semangat begitu ya. Tapi begini, memang boleh saya tahan dulu nanti jawabannya. Kita harus mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali perbincangan ini selesai kumandang azan maghrib berikut ini. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, menurut Undang-Undang Dasar 45, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR dengan catatan telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengajukan ke MK pun harus mendapat dukungan minimal 2/3 anggota DPR atau sekitar 374 orang. Dan jika saat ini fraksi DPR terbelah menjadi 3, yaitu kubu Demokrat, PDIP, dan ragu-ragu, maka koalisi antara Demokrat dan PKB misalnya saat ini memiliki dukungan minimal 176 orang, sedangkan kubu PDIP, Hanura, PKS, Gerindra, dan Golkar memiliki dukungan minimal 235 orang. Namun jika kelompok PAN, P3, dan Gerindra akhirnya memutuskan bergabung dengan kubu Demokrat, maka kubu anti pemakzulan akan menjadi 285. Akibatnya koalisi PDIP, Hanura, Golkar, dan PKS tidak akan mencukupi 2/3 untuk mengajukan pemeriksaan presiden, dan wakilnya ke MK. Sedangkan jika kubu PDIP mendapat tambahan suara dari PAN, P3, dan Gerindra, maka jumlah dukungan 384
alias mencukupi persyaratan dukungan karena di atas persyaratan yang hanya sebesar 374 saja. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Langsung saya ke Bang Refli tadi mengenai tata cara di paripurna. Ada kehadiran juga begitu yang nanti akan menentukan apakah kemudian akan bisa diputuskan sesuatu di paripurna tersebut. Nah, bagaimana kalau kemudian ada yang melakukan walkout, kemudian ada yang tidak datang dengan sengaja, itu seperti apa sebenarnya tata tertibnya? Gini, saya bayangkan ya, pertama dulu ya, tidak gampang bagi pansus ini kemudian membuat laporan yang koherensi gitu ya. Karena memang ada perbedaan-perbedaan, maka barangkali ada titik temu, ada kemudian laporan yang dibiarkan dengan catatan-catatan perbedaan. Nah, kemudian bayangan saya pasti betul, kata Bung Akbar, tidak mungkin tidak voting begitu kan? Karena itu kemudian di voting yes atau no kan begitu. Begitu di voting, ya orang akan ribut kan, votingnya apa dan lain sebagainya kan? Karena laporannya sendiri tidak jelas misalnya. Tapi mudah-mudahan laporannya jelas. Nah, setelah itu kan dipikirkan rekomendasi berikutnya. Lalu kemudian mengenai skenario deadlock itu, kalau kita baca di Undang-Undang MD3 kan sebenarnya yang dibutuhkan cuma 141 orang saja. Yaitu setengah plus satu harus hadir, dan kemudian keputusan setengah plus satu dari yang hadir. Jadi setengah dari anggota DPR itu kan 280. Kemudian setengahnya lagi 141. Jadi saya kira kalau misalnya tadi PDIP, Golkar dan lain sebagainya, saya kira secara teoritis itu tidak akan susah untuk diterima di rapat paripurna dalam hal penyelenggaraannya. Tetapi apakah kemudian voting akan diterima atau tidak, saya kira memang akan terjadi pertarungan lain. Nah, bayangan saya dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin partai yang kontra itu akan tidak hadir. Ya kan? Kalau dia misalnya partai yang kontra hasil pansus ini misalnya, dia tidak hadir justru rugi. Nah, secara teoritis dia tidak mungkin tidak hadir karena cuma 141. Nah, tetapi memang kemudian kan ada proses berikutnya begitu. Proses berikutnya. Kalau misalnya ini ditolak, ya selesai, game is over. Tapi kalau dia diterima itu mengapain lagi? Bayangan saya 3 nanti ujungnya. Pertama barangkali minta proses hukum ke KPK, kemudian minta presiden menonaktifkan pejabat-pejabat yang diperkirakan terlibat, barangkali begitu rekomendasinya. Rekomendasi ketiga adalah minta DPR meningkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Nah, kalau hak menyatakan pendapat, lain lagi bertarungnya. Yang hadir harus 3/4 setuju. Dan kalau kemudian misalnya, di proses berikutnya itu ada yang mengancam untuk walk out gitu misalnya? Ada mekanisme sebenarnya. Jadi saya lihat kalau di Undang-Undang MD3 tidak ada mekanisme. Rupanya di tatib itu ada mekanisme. Kalau 2 kali 24 jam tidak juga hadir dan lain sebagainya, kemudian rapat tetap bisa diselenggarakan. Jadi secara teoritis barangkali mereka tetap hadir. Tapi begini, tidak hadir ini kan sebenarnya menjadi apa? Saya kira menjadi, kita bicara tentang etika politik. Secara hukum tata negara boleh saja tidak hadir. Tetapi kan etik politik kan berarti menghalangi kerja penggunaan hak konstitusional DPR, hak konstitusional itu. Tapi yang saya bayangkan memang saya tetap kecewa sebenarnya ketika soal aliran dana tidak ada. Gitu, Bang. Jadi for who, for what, ya kan? Misalnya Budiono dan Menteri Keuangan melakukan itu kalau seandainya tidak ada yang digemar-gemarkan seperti semula. Bagaimana itu yang penting saya kira. Ini public question. Saya katakan tadi, public question. Itu bukan public question, ini pertanyaannya personal question gitu. Bukan public. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kan saya selalu berulang-ulang harus menjelaskan kepada publik, termasuk kepada para ahli seperti Refli. Kita melakukan angket ini kan ada dari audit investigasi PPK, bahwa ternyata dalam proses bailoutnya Bank Senturi ini yang menggunakan uang negara itu ada kesalahan mekanisme segala macam. Itu satu hal. Soal aliran dana hal yang lain pula, jangan digabung-gabungkan, Pak. Seakan-akan kan Pak Refli mengatakan begini, ketika tidak ditemukan aliran dana maka semua ini kan jadi sah. Ya nggak bisa begitu. Oh bukan jadi sah. Tidak seperti itu. Saya bilang kalau seandainya tidak, kalau cuma begitu ujungnya, saya kira terlalu mewah menggunakan hak angket ini. Oh enggak, wakil presiden. Oh no. Loh, karena kenapa? Hakikat hak angket itu Anda jauh lebih tahu dibanding saya. Tetapi saya membacanya juga. Hakikat hak angket itu adalah pemeriksaan terhadap lembaga kepresidenan. Siapa lembaga kepresidenan? Presiden dan wakil presiden. Dan pada waktu itu Budiono bukan wakil presiden. Itu lain lagi kajiannya, Pak.
Karena tempus delictinya, Anda ingin mengatakan bahwa dia kan waktu itu kan dia sebagai gubernur BI, sebagai wakil presiden tidak bisa lagi. oh bukan, yang ingin saya katakan adalah kalau kita mau melakukan kriminalisasi terhadap dua orang ini, istilahnya bagus loh, kriminalisasi gitu Justru kan. itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak, maksudnya, bukan? kalau kita menganggap bahwa ada perbuatan kriminal terhadap dua orang, terlalu mewah menggunakan hak angket. Nah, artinya apa? Laporkan saja ke KPK. Enggak, tidak seperti itu. Itu kan tadi saya katakan hak Saya angket kira itu kan lembaga kepresidenan. It is a vulnerable. Memang kalau Sebenarnya menteri, orang ini kan orang kalau yang menteri sebenarnya tidak perlu punya backup hak politik angket. apa-apa. Oke. Itu cukup dengan RDP misalnya kan. Tetapi karena salah satunya ini adalah seorang wakil presiden dan itu memang wilayahnya hak angket. Saya jadi heran juga kalau Mas Refli tiba-tiba mengingkari ilmu yang dia pelajarinya kan. Anda tidak. dikatakan mengingkari ilmu yang Anda tidak. pelajari? Yang saya bayangkan begini, ya. Kalau kita bicara tentang hak angket, ini kan hakikat hak angket, ini kan hak yang diadopsi dari sistem parlementer sebenarnya. Kalau seandainya hak ini ujungnya adalah mosi tidak percaya dan jatuhnya kabinet. Ketika dia diadopsi ke sistem pemerintahan presidensial Indonesia dalam perubahan Undang-Undang Dasar, maka ujung dari ini adalah impeachment. Terutama terhadap presiden, karena sistem presidensial itu adalah the chief of executive-nya adalah presiden. Tetapi begitu kemudian hak angket ini digunakan dan tiba-tiba ujungnya tidak tajam begitu, ujungnya tidak tajam. Ya orang kalau Saya jadi kalau Indikator tidak tajam, keberhasilannya jadi berkurang begitu. Anda mengatakan seperti itu. Saya agak bingung kalau dikatakan wakil presiden tidak tajam, tajam. Tetapi kan sekali lagi, Oke. Anda kan menggiring saya untuk berbicara soal target. Saya nggak mau bicara soal target. Saya berbicara tentang proses ini ceritanya Oke, itu kan. oke. Bahwa ternyata Sekarang- ternyata kemudian di ujungnya yang harus bertanggung jawab itu kebetulan sekarang ini sebagai wakil presiden. Ya mohon maaf, memang Nah, begitulah coba saya kira-kira tanya. sepertinya. Oke, Saya tanya misalnya, oke. kalau kita bicara policy gitu ya. Dalam sistem presidensial, siapa yang bertanggung jawab terhadap policy? Ya tentu saja presiden. Kenapa ya. tidak disebut? Tidak ada satupun fraksi yang menyebut presiden. Loh, tapi kan That's the question. Oke, tapi kan baik. bukan berarti kita Ya. harus menafikan apa yang telah dilakukan oleh Iya, presiden iya, pada saat benar. itu. Iya, iya, benar. baik. Nggak Akan bisa kita kita- lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, budayawan Butet Kertarajasa melihat skandal Bank Senturi sebagai sebuah peristiwa yang membuat cemas serta gemas. Cemas karena skandal ini dapat berbuah pemakzulan pada presiden, sedang gemas karena tidak konsistenan para fraksi dalam pansus hak angket Senturi. Mumpung majikan saya lagi nonton televisi, nonton breaking news, saya akan menduduki kursinya. Di rumah ini asik kok. Kursi itu boleh diduduki siapa saja, tidak harus diperebutkan dengan pertengkaran. Asik tenan. Majikan saya sih lagi asik nonton Senturi, pokoknya dikit-dikit Senturi. Memang sekarang ini gonjang-ganjing Senturi bisa bikin cemas siapa saja. Bahkan banyak yang khawatir Senturi kasus ini bisa terjadi untuk pemakzulan presiden. Loh, padahal tahu nggak? Yang sesungguhnya paling khawatir dengan pansus Senturi ini sesungguhnya adalah para artis sinetron. Soalnya gara-gara tayangan pansus Senturi di televisi, maka acara sinetron dan infotainment anjlok ratingnya, modiar. Dulu pelawak itu jadi nggak laku, Sri Mulat bangkrut karena dianggap kalah lucu dengan anggota dewan di Senayan. Nah, kalau sekarang ini bisa-bisa artis sinetron nggak laku lagi karena anggota dewannya semakin pintar berakting. Ya, Pansus itu kan ibarat telenovela yang membuktikan bahwa kualitas anggota dewan makin meningkat. Tidak cuma pintar tidur di ruang sidang, tapi juga jagoan main acting, makin pinter.
Ya pinter tenan itu acting tok, sandiwara mulu. Di ruang sidang kelihatannya sih bertengkar, cuap. Padahal habis itu langsung main karaoke barengan sambil cekakan. Asem tenan. Ya barangkali itu memang bakat bawaan. Karena kan ada Anggan yang aslinya dari sononya itu memang pemain sinetron, jagoan acting, teriak-teriak. Makanya di ruang rapat pansus bertaburan kata-kata kotor dalam teriakan-teriakan. Sampai-sampai pusat bahasa itu bikin aturan baru. Kata bangsat tidak boleh lagi digunakan. Harus diganti kata bangsit. Maksudnya bang sitimpil. Ya, saya sih sebagai rakyat cuma berharap moga-moga anggota pansus itu tidak sedang berakting, tapi betul-betul serius untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Ya terus terang saja, saya ngomong begini ini karena kan ada anggota dewan itu yang hobinya menyelesaikan masalah dengan cara menambah-nambahi masalah. Karena setiap masalah seringnya dianggap berkah, asam tenan. Makanya saya itu sedih. Bagi rakyat kecil yang namanya masalah itu seringnya mendatangkan musibah. Tapi bagi para politisi yang namanya masalah justru dianggap sebagai anugerah. Karena begitu ada masalah langsung bisa diselenggarakan rapat dadaan dengan biaya miliaran rupiah. Malah ada loh, masalah-masalah ini dinegosiasikan untuk masalah-masalah yang baru. Misalnya dalam mengakhiri sebuah masalah itu diputuskan berdasarkan tinggi rendahnya harga jabatan yang dibarterkan. Untuk menyebut nama atau tidak tergantung hasil negosiasi dari masalah-masalah itu. Saya sih berharap ini kesempatan terbaik bagi Pansus Senturi untuk konsisten memperjuangkan kebenaran. Jangan sampai Pansus Senturi itu esok dele sore tempe alias mencela-mencela. Iya, pemirsa, dan dialog bersama dengan Refli Harun dan juga Akbar Faisal masih akan kami lanjutkan. Seusai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Undang-Undang Dasar secara tegas mengatur tentang kekuasaan dan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya pengangkatan atau pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 7A tertulis presiden dan wakilnya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, atau pidana berat lainnya. Meski demikian, pasal 7B ayat 1 mengatur usulan DPR tersebut baru dapat diajukan ke MPR jika telah melalui Mahkamah Konstitusi. MK akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR yang menyatakan presiden atau wakilnya sudah tidak layak lagi memimpin. Selain itu, dalam pasal 7B ayat 3 tercantum syarat untuk bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi pun harus mendapat dukungan 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dan rapat paripurna juga baru sah setelah dihadiri oleh 2/3 anggota DPR.
Tahap akhir usulan pemberhentian pun masih harus diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang disetujui 2/3 anggota yang dihadiri oleh 3/4 anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD. Ya pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Refli Harun dan juga Akbar Faisal maksud kami yang sudah hadir bersama kami di studio. Baik, nah ini ada kemungkinan Presiden akan pidato untuk menanggapi pandangan akhir dari fraksi. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya saya agak bingung ya, karena saya baru ketika kesini tadi dihubungi oleh salah seorang wartawan radio di Jakarta mengatakan ini ada informasi baru katanya Bang Akbar. Saya bilang apa? Katanya juru bicara Presiden itu mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akan berpidato dan menyatakan akan menyatakan bertanggung jawab pada kebijakan ini kan gitu ya. Kami agak kebingungan dengan itu, saya setidaknya yang dihubungi. Jadi menurut saya apa yang harus saya tanggapi dengan itu. Tapi kalau kemungkinan pidato ini sendiri bagaimana kemudian dari fraksi Hanura menanggapinya? Ya. Kalaupun misalnya pidato Presiden, apa sebenarnya yang diharapkan akan disampaikan oleh Presiden? Yang pertama sebenarnya sudah banyak yang menyikapiin begini. Beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini kok sering sekali Presiden itu memberikan pernyataan yang seakan-akan mengambil peran dari DPR gitu kan gitu ya. Ya seperti apa misalnya? Ya misalnya pertemuan di Bogor misalnya kan, itu kan penyikapan langsung dari apa proses yang terjadi di DPR. Banyak orang mengatakan tidak sepantasnya itu dilakukan. Tapi kalaupun pamannya berpidato, monggo silakan saja. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa hak angket ini itu dijamin dan diatur oleh konstitusi. Tidak boleh ada sama sekali intervensi di situ. Oke. Ini adalah hak rakyat gitu loh ya. Semakin bingung kita ketika ada seorang pejabat negara mengatakan DPR melanggar dengan menyebutkan nama. Ini siapa pula orang ini kan? Siapa pula orang ini mencoba-coba mengutak-atik rakyat gitu loh. Oke. Kami Bang Refli, bagaimana pendapatnya? Pidato Presiden ini apakah sebaiknya dilakukan sebelum atau sudah paripurna? Saya ingin menjawabnya dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi hukum gampang lah, tidak ada aturan yang menyatakan melarang sebelum atau sesudah. Tapi memang dari sisi politiknya kan, kalau sebelum kan itu kan beberapa upaya juga untuk mempengaruhi nanti hasil paripurna. Tapi kalau sesudah post factum jadinya nggak ada gunanya lagi. Tapi kembali saya katakan, kenapa kemudian sekarang Presiden terlihat lebih percaya diri misalnya untuk bicara di publik? Kenapa arus istana misalnya lebih kuat sekarang? Ya itu atau justru sebaliknya? Iya, itu karena apa? Itu karena tadi saya kira satu yang big question selesai sudah. Begitu aliran dana tidak ada, berarti tidak ada persoalan yang besar lagi bagi kekuasaan. Oke. Karena persoalan besar kemudian hanya persoalan wakil presiden sama menteri keuangan diberhentikan atau tidak diberhentikan akhirnya. Kan begitu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya ingin menyapa dulu Sekjen dari Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Amir. Selamat sore kan ya? Iya, Pak Amir. Sayang sekali Anda tidak bisa ikut hadir di sini di studio ya, Pak Amir. Sayang sekali. Baik, Pak Amir, ada satu pertanyaan mengenai kemungkinan di paripurna nanti. Keyakinan dari Demokrat sendiri apa yang akan terjadi nanti? Di paripurna, maksudnya manakala akan terjadi voting tentunya dikaitkan ke sana ya. Ya, saya kira kalau kita melihat pasal 7, ya, pasal 7 memang saja dalam voting itu, voting Demokrat bisa saja pada posisi yang ya tidak menguntungkan, ya, tetapi untuk lanjut kepada 7B saya kira tidak mudah dengan membalikan telapak tangan. Ya, nampaknya hubungan teleponnya agak sedikit terganggu. Kita akan coba untuk atasi dulu gangguan teknis itu. Pak Amir masih bisa mendengar saya, Pak Amir? Mendengar dengan baik. Iya, Pak Amir mohon maaf tadi suaranya saya tidak bisa terdengar sama sekali, jadi agak terputus-putus. Tapi mungkin Pak Amir bisa dikomentari mengenai adanya rencana pidato Presiden begitu. Apakah benar emang akan ada rencana seperti itu dan kapan akan Presiden berpidato?
Saya sejauh ini tidak pernah mendapat informasi langsung mengenai rencana itu, tetapi akan sangat bagus kalau itu dilakukan. Saya kira berbeda saya dengan apa yang diutarakan saudara Faisal Akbar, seakan-akan semacam intervensi. Saya kira tidak. Kalau itu dilakukan, bagi saya justru satu hal yang baik ya, dan sebagaimana dikemukakan oleh saudara Refli Harun juga tadi ya. Di dalam masalah ini kan temuan aliran dana itu yang sangat penting, kalau memang itu terungkap ternyata kan tidak terbukti, dan inilah kesempatan untuk Presiden untuk mengklarifikasi. Tetapi saya sendiri belum mendapatkan informasi mengenai hal ini. Oke. Pidatonya ini sebelum atau sudah paripurna, Pak Amir? Ya, saya kira tidak penting apakah sebelum dan sesudahnya. Mungkin pihak-pihak yang ingin tetap menjaga tensi daripada paripurnanya tetap tinggi, mungkin kurang berbahagia kalau itu dilakukan sebelum paripurna. Tetapi setiap saat Presiden kalau mau menyampaikan suatu pernyataan untuk umpamanya untuk menenangkan ya situasi yang kita rasakan sekarang agak memanas, kenapa tidak? Ya. Bang Akbar, bagaimana? Ada komentar? Iya, silakan satu persatu. Kalau sejak awal ya. Tapi itu kan kita belum tahu ini apakah benar, karena tadi yang saya sampaikan tadi itu karena informasi dari salah seorang wartawan. Tapi kalaupun itu dilakukan, yang kita sayangkan itu kenapa baru sekarang? Mungkin Kania masih ingat ya, Refli juga masih ingat, Pak Amir ya. Sejak dari awal kan saya katakan begini dulu, sudah cukup alasan dan untuk meminta penjelasan dari Presiden dari setelah pemeriksaan itu kan. Ini kan untuk menghindari keriuhan seperti ini kan. Itu saya berkali-kali katakan. Tetapi apa? Justru yang kita dapatkan dari pembantu-pembantu Presiden itu adalah kebingungan menjawab bahwa Presiden tidak tahu masalah ini kan. Kalau tiba-tiba sekarang dinyatakan bahwa Presiden akan memberikan pernyataan dan kemudian mungkin akan mengambil alih tanggung jawab itu, ya kami bingung juga kok cepat sekali kan gitu ya. Berubah. Saya rasa ini bukan bentuk komunikasi politik yang kurang cantik ya oleh para orang-orang di sekitar Presiden. Saya bahkan berpikir begini, apakah Presiden tahu semua apa yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya ya? Gitu nanti akan kita tanyakan ke Pak Amir kalau begitu, Bang Refli. Singkat saja sebelum kita harus menutup. Iya, saya kira memang dua pihak ini kan sedang bertarung gitu. Kadang-kadang kan main fait accompli juga. Kita yang di tengah ini kemudian diikutkan ke sana, diikutkan di sini, nggak ada urusan. Saya mengatakan tidak adanya aliran dana itu bukan berarti faktanya begitu. Bisa jadi kemudian inilah kompromi politik untuk tidak sama-sama mengungkap. Karena itu yang ingin saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh pansus ke ruang publik itu bisa jadi bukan 100% yang mereka temukan. Tetapi itulah kompromi politik, itulah sandiwara politik yang ada. Bahwa inilah yang kita utamakan. Tetapi di balik itu semua ada lobby-lobby politik tingkat tinggi yang sedang bermain. Jadi Anda mengatakan bahwa angket ini sebenarnya sudah gagal sebelum diparipurnakan? Ya, saya ingin mengatakan kan tidak apa-apa saya katakan gagal angket ini kan. Karena senjata yang besar hanya untuk menembak gini. target yang kecil. Kalau seorang pengamat begitu berarti kan menginginkan pertarungan menjadi panjang supaya ada bahan untuk menguji ilmu mereka. Tetapi saya katakan begini, sejak dari awal Hanura tidak pernah bersandiwara di sini. Masyarakat bisa men-track penyikapan Hanura dari awal sampai akhir itu. Jelas kita satu-satunya fraksi yang meminta tetap mengotot mendengarkan penjelasan Presiden. Satu-satunya fraksi pada pandangan akhirnya itu meminta menaikkanlah satu level. Dan mudah-mudahan di paripurna pun nanti juga akan solid. Ya, maksudnya fraksi yang lain. Maksudnya fraksi yang lain. Jadi kita lihat saja nanti paripurna akan seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan votingnya nanti akan dilakukan terbuka ya. Insya Allah ini kan semua demi bangsa ya, demi penguatan demokrasi kita lagi. Baik. Oke, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Amir yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan pemirsa, demikianlah dialog dalam Metro hari ini, dan sesaat lagi Metro hari ini masih akan terus berlanjut bersama dengan Zelda Savitri.